banyak pemula dari trader ini atau pemula di saham yang langsung entry tanpa ada planning dahulu. Nah, ini bahaya banget apalagi buat pemula yang udah injek dananya cukup banyak sehingga akan muncul yaitu nyangkut atau loss yang besar. Di video kali ini kita akan coba bagaimana sih membuat trading plan dan trading yang terukur supaya apa? Supaya kita tidak lagi nyangkut dan kita bisa mengukur resikonya di awal. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Semangat bagi teman-teman, sampai ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan share bagaimana kita membuat trading plan atau kita membuat trading yang terukur gitu ya. Jadi banyak atau bagi teman-teman yang baru di saham gitu ya, itu kadang tidak punya trading plan atau tidak mengukur tradingnya seperti apa, sehingga banyak yang baru di saham tapi karena tidak mengukur resikonya, tidak membuat plannya, sehingga akhirnya cepat pensiun di market dan yang terjadi bukannya cuan tapi akhirnya loss yang terjadi gitu ya. Nah, ini sangat bahaya banget buat teman-teman, sehingga dengan dinamika ini, dengan kejadian ini, saya membuat video di mana video ini supaya teman-teman itu mengerti di awal dan bisa mengukur tradingnya gitu, bisa mengukur kapan sih masuknya dan berapa sih entry-nya dan harus seperti apa tradingnya agar membuat trading yang terukur gitu. Nah, bahaya banget kalau teman-teman hanya mendengar kata orang dan mendengar bahwa satu saham ini masuk portofolio MSCI gitu ya, salah satunya, dan teman-teman tidak membuat plan sehingga tradingnya tidak terukur. Mungkin di video kali ini saya akan coba bahas yaitu saham BRMS, dimana kalau ditanya ya saya juga punya saham ini gitu ya, saham BRMS ini, dan sudah cuan beberapa kali, tapi bukan itu maksud video ini. Video ini saya akan coba kita melihat bahwa contoh di mana trading itu harus terukur gitu. Jadi contoh di sini bahwa BRMS ini ketika kemarin ada pengumuman di tanggal 5 November, saham ini naik di 9% gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang ke bawah hoax gitu ya, yang ke bawah euforia bahwa saham ini sudah masuk MSCI dan akan naik terus gitu ya. Oke, mungkin betul akan naik terus, tapi harus terukur juga tradingnya, harus teman-teman harus punya trading plan supaya terukur resikonya gitu ya. Bisa jadi contoh ini kita bisa dibikin plan A-nya gitu ya. Plan A-nya itu plan satunya bisa jadi bentuknya seperti ini, warna kuning, dia naik ke atas terus dia koreksi, dia tidak kuat menembus area C dan akhirnya dia jebol di area B. Bisa jadi seperti itu karena di market itu kita nggak tahu seperti apa, walaupun memang saham ini masuk ke MSCI gitu ya. Tapi bisa jadi malah turun ke daerah D gitu ya, daerah D. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga mungkin dia membuat plan seperti ini, dia membuat trend seperti ini, di mana dia akan naik terus dia koreksi ke B dan dia masuk ke area C sehingga dia menjadi uptrend gitu ya. Dia menjadi uptrend dan koreksi lagi di area C dan dia menembus ke area C lagi dan dia menjadi uptrend. Bisa jadi seperti itu di market ya. Kita nggak tahu, kita hanya bisa merespon aja. Cuman kita tidak bisa mengukur atau tidak memaksakan kehendak kita bahwa saham ini akan lanjut ke C di sini gitu, warna hijau, bukan ke C atau ke D warna kuning, tapi bisa lanjut aja ke C warna hijau. Kita tidak tahu dan kita tidak akan bisa memaksakan saham ini naik ke C ini. Tapi yang
pasti kita harus mengukur resikonya dulu. Misalkan teman-teman beli di area biru ini gitu ya, dan ketika beli di area biru ini teman-teman tidak bisa melanjutkan sahamnya dan memang misalkan masuk ke C, makanya bisa jadi dia tembus ke area merah di sini gitu ya. Ini saya coba delete dulu biar teman-teman gak pusing. Misalkan beli di area biru ini, terus setelah biru ini ternyata dia tidak kuat, dia langsung menembus area merah ini, sehingga teman-teman tidak mengukur resikonya gitu. Nah, resiko ini termasuk dari memanage resiko yang ada di trading. Jadi teman-teman harus mengukur tradingnya, harus terukur tradingnya supaya apa? Supaya tidak loss dan tidak lanjut kerugian yang cukup besar, sehingga harus dipastikan teman-teman itu cut di area 840 ketika teman-teman beli di 830. Nah, bagaimana cara supaya terukur? Itu caranya dengan menggunakan lot sizing. Nah, lot sizing ini merupakan salah satu metode atau salah satu bab yang di-share di bukunya Saham Mantul, di mana ini merupakan salah satu work frame dari trading saham mantul, di mana di sini saya tidak menjual kelas, tapi di sini saya menjual sistem trading yang biasa saya gunakan menggunakan work frame trading ala saham mantul. Di sini merupakan salah satu babnya itu lot sizing, di mana di lot sizing ini saya mengukur resikonya supaya apa? Supaya resiko di sini itu ketika gagal itu sudah ketahuan resikonya berapa persen sih. Resikonya saya biasanya 1% dari modal gitu ya. Jadi saya sangat terukur banget ketika beli BRMS di 830 dan akan cut di 840, itu resikonya 1% modal. Sehingga apa? Sehingga tradingnya benar-benar terukur dengan jelas di awal gitu ya. Nah, itu yang solusi supaya teman-teman itu tidak FOMO, tidak semuanya equity teman-teman dimasukkan di saham BRMS. Terus bagaimana sih cara dapetin supaya bisa belajar atau mempunyai trading system ala saham mantul? Teman-teman bisa masuk ke websitenya Saham Mantul, di mana di websitenya Saham Mantul itu teman-teman bisa pilih ada 3 paket dasar, paket premium, sama paket eksklusif. Kalau teman-teman pengen detail belajar trading ala saham mantul, teman-teman bisa ngambil paket eksklusif, di mana di paket eksklusif ini teman-teman punya kesempatan 4 kali Zoom private bersama saya, berarti sekitar 1 bulan itu belajar Zoom bareng saya, dan saya akan jelaskan lebih detail. Kalau teman-teman misalkan tidak perlu Zoom atau private, teman-teman cukup belajar video sama buku, teman-teman bisa mengambil paket premium ini. Tapi kalau misalkan teman-teman cukup hanya belajar buku aja, teman-teman bisa mengambil paket dasar ini, sehingga ini dapat e-booknya saja. Kembali ke materi, di mana itu tadi di saham kita tidak tahu plannya kemana. Bisa jadi plannya itu ke warna hijau, atau juga bisa jadi plannya itu atau arah harganya itu di warna kuning gitu ya. Bisa jadi dia nggak naik terus dia turun ke bawah, jadi kan kita nggak tahu ya arahnya kemana. Yang jelas kita di saham tidak pernah atau tidak bisa memprediksi saham itu naik, atau tidak bisa mengarahkan saham itu naik ke arah mana, kecuali memang kita punya equity yang cukup besar sehingga kita bisa menggambarkan chart di saham gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai retail yang dengan punya modal yang terbatas, sebaiknya kita harus mengukur trading kita supaya apa? Supaya kita tidak terjebak oleh loss yang mendalam. Jadi teman-teman tolong perhatikan bahwa trading itu bisa kita minimize lossnya menggunakan lot sizing, sehingga teman-teman tidak kehilangan modal yang cukup besar ketika tradingnya tidak terukur dan tidak menggunakan lot sizing. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan buat teman-teman, agar teman-teman bisa berhati-hati dalam investasi di saham. Karena di saham ini high gain high return, di mana high risk high return, di mana high risk ini kita bisa convert ke low risk jikalau teman-teman bisa manage resikonya. Dan teman-teman ketika teman-teman sudah manage resikonya, teman-teman bisa dapat bonus rewardnya
dengan baik dan dengan maksimal karena teman-teman sudah menjaga risknya di awal. Semoga bermanfaat. Tolong save video ini dan tolong bagikan buat teman-teman yang butuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.